Salah satu kisah yang seringkali menjadi perdebatan antara umat Kristen dan umat Muslim adalah kisah Nabi Daud yang bersetubuh dengan Batsheba, istri Uria, prajurit Nabi Daud sendiri, yang dibuat skenario oleh Daud untuk mati di dalam peperangan, sehingga istrinya bisa diambil oleh Nabi Daud. Nah, kisah seperti ini menurut teman-teman Muslim adalah kisah yang gak masuk akal. Karena teman-teman Muslim selalu melihat bahwa Nabi itu adalah orang yang mulia, orang yang jauh dari dosa, apalagi berbuat dosa-dosa seperti berzina dengan anaknya sendiri, atau mengalami hal-hal yang sial seperti mati di atas kayu salib, atau juga ditarik kuda. Hal tersebut jauh dari konsep Nabi di dalam Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal tersebut dan menjawab tuduhan bahwa orang Kristen menghinakan atau melecehkan Nabi lewat kisah Daud bersetubuh dengan Batsheba. Shalom alaikum Beshem Yeshua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Batsheba, kisah Daud dan Batsheba yang berzina. Gimana mungkin atau bagaimana mungkin Nabi itu berzina? Nah, di dalam video kali ini kita akan bahas dua poin. Yang pertama, kita akan membahas secara fakta sejarah, dan yang kedua kita akan membahas secara perspektif iman Kristen. Tapi sebelum kita jauh ke situ, kita pahami dulu teman-teman, bahwa umat Kristen dan umat Islam itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap Nabi. Umat Islam selalu percaya bahwa Nabi adalah orang yang mulia, orang yang penuh dengan karamah, orang yang penuh dengan privilege dari Allah, orang yang jauh dari dosa-dosa. Sehingga ketika menemukan kisah-kisah di dalam Alkitab seperti ada nabi yang berzina, ada nabi yang merupakan anak haram, ada nabi yang berzina dengan anaknya sendiri, ada nabi yang takut dengan Firaun, ada nabi yang mati di atas kayu salib, ada yang nabi ditarik kuda. Jelas nggak masuk akal buat mereka. Jadi teman-teman Kristen ketika membahas hal tentang nabi kepada teman-teman Muslim, kalau nggak nyambung, itu adalah hal yang wajar. Karena pikiran dari teman-teman Muslim, nabi itu kisahnya harus mulia. Nggak ada kisah mati di atas kayu salib secara hina. Itu adalah perbedaan perspektif kita. Sedangkan di dalam kekristenan kita nggak memandang Nabi seperti itu. Oleh karena itu kita punya dua poin ini. Poin sejarah dan poin perspektif iman yang nantinya akan kita bahas satu-satu. Poin yang pertama. Kisah dari Nabi Daud itu bukan kisah rekayasa, bukan kisah fiktif, bukan kisah buat-buatan dari orang Kristen atau orang Yahudi, tapi itu adalah kisah sejarah yang lebih kredibel ketimbang kisah-kisah yang ada di dalam sumber-sumber lain. Contohnya Al-Quran. Kita bandingkan saja Alkitab dan Al-Quran. Dua-duanya punya kisah yang sama, yaitu kisah Daud. Kalau ditanya, aku sendiri lebih percaya yang mana? Meskipun aku orang Kristen, dan jika aku bukan orang Kristen, aku akan bilang bahwa aku lebih percaya Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu lebih dulu ada ketimbang Al-Quran. Dan ini dikonfirmasi oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 3. Dikatakan begini, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala Taurah wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Alkitab lebih dulu ada ketimbang Al-Quran. Jadi kalau mau bilang aku lebih percaya mana? Jelas aku lebih percaya dengan kitab yang lebih dekat dengan peristiwanya. Alkitab, kisah tentang Daud dan Batsheba yang dicatat dalam 2 Samuel, itu dituliskan 300-400 tahun dari Nabi Daud. Jadi bayangkan saja Nabi Daud setelah dia meninggal ada 300-400 tahun, baru kemudian ada yang menuliskan tentang kisahnya. Di dalam bahasanya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Jadi bahasanya sama, negaranya sama, kemudian berjarak 300-400 tahun. Sedangkan Al-Quran itu muncul sekitar 1600-1700 tahun setelah kisah Daud. Nah, itu berjarak yang panjang loh.
berapa kali lipat dari kisah Alkitab. 1600 sampai 1700. Diturunkan di dalam negara yang jelas berbeda, budaya yang jelas berbeda, dalam bahasa yang jelas berbeda, dan penerimanya juga bukan orang Israel, tetapi orang Arab, yaitu Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Jadi kalau aku bilang mana lebih percaya antara kisah Daud di Alkitab atau kisah Daud di Al-Quran, jelas aku lebih percaya yang ini. Gara-gara ini lebih dekat dengan kisah peristiwa aslinya. Teman-teman bayangkan aja, kalian hidup di tahun 2023. Kemudian 300-400 tahun kemudian ada orang Indonesia yang menuliskan tentang kisah hidup kalian. Kalian hidup di mana, apa yang kalian lakukan, peristiwa apa yang perlu di-highlight oleh mereka, dan dituliskan di dalam bahasa Indonesia. Jaraknya 300-400 tahun kemudian. Itu yang sumber pertama. Sedangkan ada orang yang 1600-1700 tahun kemudian setelah tahun 2023 menuliskan kisah tentang kalian yang berbeda dengan sumber sebelumnya. Dia menuliskan kisah yang jelas berbeda, dan orang ini adalah orang Thailand. Orang Thailand dan juga dituliskan di dalam bahasa Thailand. Kalau nanti ada peneliti yang ingin meneliti kehidupan teman-teman, jelas mereka akan memilih yang ini gara-gara lebih dekat dengan peristiwa aslinya. Hal yang sama juga terjadi dalam Alkitab dan Al-Quran. Dua-dua sama memuat kisah Daud. Tetapi orang yang punya akademis yang tinggi, orang yang punya pikiran yang oke, pasti dia akan milih yang ini. Gara-gara apa? Gara-gara ini lebih dekat dengan peristiwa yang asli. Poin yang kedua adalah perspektif iman Kristen. Nah, dalam iman Kristen kita selalu percaya bahwa Alkitab itu menuliskan secara jujur apa yang terjadi. Jadi kalau Daud berbuat dosa, dicatat. Kalau misalkan Salomo buat dosa, dicatat. Sulaiman buat dosa, dicatat. Ibrahim buat dosa, dicatat. Lut buat dosa, Lot buat dosa, dicatat. Bukan supaya kita ikut kesalahannya, tetapi supaya kita bisa menghindar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh nabi-nabi. Dan di dalam Alkitab Tuhan tidak semerta-merta ketika nabi bikin dosa dibenarkan. No, Tuhan memandang semua hal tersebut adalah hal yang jahat. Jadi sekelas nabi aja bisa bikin dosa, apalagi kita sebagai manusia biasa tidak luput dari dosa. Saya, kamu, teman-teman semua tidak bisa luput dari dosa. Oleh karena itu kita butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat dan penebus dosa kita. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan santuy. Dadah.